Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari guna memenuhi tugas Pancasila pekan ke-10. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Putri Sukawati dengan NIM B100210116, yang kedua Fadil Kamal dengan NIM B100210126, yang ketiga Misela Mulyana Putri dengan NIM B100210139, dan Nadila Setiawati dengan NIM B100210154 dari kelas Manajemen C. Yang pertama, Pancasila. Nah, di sini apa sih yang kalian ketahui tentang Pancasila? Di sini tertulis Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu yang pertama panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, dapat diambil kesimpulan Pancasila yaitu rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Iptek. Apa sih Iptek itu? Iptek sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Ilmu pengetahuan menjadi studi tentang alam serta perilaku dunia fisik dengan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, serta penjelasan teoritis tentang fenomena alam tersebut. Sedangkan teknologi ialah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa untuk mencapai tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi berpacu pada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Di awal kita sudah mengetahui apa sih arti Pancasila itu. Nah, sekarang kita lanjut tentang pokok-pokok sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksudkan dalam sila pertama ini yaitu kita sebagai warga negara harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara di bawah kepentingan individu. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan serta gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Implementasi hidup berpancasila sesuai dengan ilmu. Yang pertama, bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan sebagai bentuk penerapan sila pertama. Selain itu, mengeksplorasi kondisi alam dan lingkungan sebagai sarana menyadarkan umat manusia bahwa kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Yang kedua, bidang ilmu tanaman. Dengan kalangan profesional berperan dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pengalaman sila kelima Pancasila dengan mengembangkan keilmuan di bidang pangan yang berkualitas unggul, maka akan berdampak positif pada ketahanan NKRI. Yang ketiga, bidang ilmu hewani. Dalam bidang ini, pengembangan peternakan modern yang berwawasan lingkungan, pengembangan varietas ternak, menjaga hewan-hewan langka yang dilindungi, hingga pemanfaatan biota laut berwawasan lingkungan. Dengan hal ini, kalangan profesional ikut berperan dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Yang keempat, bidang ilmu kedokteran.
Kalangan profesional ikut berperan dalam menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pengamalan sila kedua Pancasila dengan bekerja di daerah-daerah terpencil setidaknya akan memberikan kontribusi positif pada masyarakat yang membutuhkan bantuan medis, menolong orang tanpa memandang suku, ras, dan agama menjadi perwujudan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang kelima, bidang ilmu kesehatan. Memberikan layanan kesehatan mental mencegah munculnya kasus-kasus gangguan mental sehingga memberikan layanan perawatan kesehatan yang dilandasi kasih sayang ini merupakan pengalaman nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai perwujudan sila kedua Pancasila. Yang keenam, bidang ilmu teknik. Meliputi pengembangan teknologi yang mensejahterakan masyarakat, kepedulian lingkungan sehingga tidak sekedar mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan manusia semata. Dalam hal ini merupakan contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.